Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kasiki sambungi agurutta ritujunna pembahasan kitab akidah nangkani matamaki pembahasan yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Jadi pipkogai bateta matepe lauri malaikatna fung Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum bahwa beriman kepada malaikat yaitu pertama meyakini adanya malaikat dan jumlahnya sangat banyak. Jadi kita harus meyakini maka dangkal sengi malaikat, dan kita harus meyakini bahwa jumlahnya banyak, tidak dibatasi dengan hitungan. Kemudian yang kedua nanti matu ditepui disebutkan dalilnya. Kemudian yang kedua meyakini bahwa malaikat adalah hamba Allah. Kaki matepe yakini bahwa para malaikat ini kedudukannya yaitu atanna Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada hal-hal pada keyakinan seperti ini terdapat orang-orang yang melanggar, menganggap dan memberikan kedudukan kepada malaikat ini melebihi dari kapasitasnya atau kedudukannya sebagai malaikat. Kemudian yang ketiga meyakini nama-nama malaikat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi kaki yakini bahwa nama-nama yang disebutkan dalilnya dari Al-Quran dan hadis seperti itu kita namakan. Ya kudega agak sena atau misalnya malaikat pencabut nyawa yang masyhur disengidi itu ternyata tidak benar. Yang benar itu adalah malakul maut, malakul maut. Kemudian meyakini bentuk malaikat yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Maka dan rampai hadis malaikat itu memiliki bentuk yang akan kita sebutkan riwayatnya insyaallah. Kemudian meyakini adanya tugas-tugas malaikat. Maka dari malaikat memiliki tugas yang dipercayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam meyakini kepatuhan malaikat dalam menjalankan tugas, bahwa malaikat tidak pernah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh mengingkari sebagian malaikat sama dengan mengingkari semua malaikat. Jadi mengingkari, sebab ini diantara perbuatan orang Yahudi atau Bani Israel ini, mereka memusuhi malaikat. Mereka memusuhi malaikat. Baik, kita ingin rampai satu kedua dalil dari masalah-masalah yang kita sebutkan ini. Jadi pikko gai bate tak metepe lori malaikat nafung Allah subhanahu wa ta'ala pamulanna yanaritu kaki yakini makada ada malaikat dan jumlahnya tidak terbatas atau sangat banyak. Maka dari pang Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Maka dari dia gamisengi junuda rabbika, tentara Rabbmu jumlahnya, kecuali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang tentang Isra dan Mi'raj itu, yang hadis riwayat Bukhari Muslim yang panjang, yang bercerita tentang malaikat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makutane lawan mereka Jibril, "Ma hadza?" Aga je napa balik Nabi tak makada malaikat Jibril makada hadza al-bait al-ma'mur. Ini disebut dengan Baitul Ma'mur, yadkhuluhu kulla yaumin. Jadi setiap hari dimasuki oleh malaikat 70,000 malak, 70,000 malaikat. Dan malaikat 70,000 ini setiap hari masuk, dia tidak kembali lagi di situ sampai hari kiamat, sampai terakhir. Coba bayangkan berapa jumlahnya.
Berapa jumlah malaikat? Bukan hanya yang kita hafal 10 malaikat, bukan. Malaikat banyak jumlahnya. Kemudian yaitu di antara dalil yang menyebutkan bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang kafir ini mengatakan wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, maka dia rupuata, maka dia rupuangi engka anakna. Yang dimaksud di sini anaknya adalah malaikat. Ya, mereka mengatakan bahwa malaikat ini anaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Allah taala bal ibadum mukramun. Bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, jadi hamba. Tidak boleh kita memposisikan di atas posisinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meyakini nama-nama malaikat yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Misalnya kita kenal Jibril, Mikail, Israfil, ya, Malakul Maut, nama-nama yang disebutkan, bukan Israel, ya, Mikailona. Itu tidak benar penamaan seperti itu. Yang benar malaikat pencabut nyawa ini adalah disebut dengan Malakul Maut. Malakul Maut itu yang benar namanya. Kemudian meyakini bentuk malaikat yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, beberapa hadis menyebutkan tentang bentuk atau fisik asli daripada malaikat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya, bersayap. Di antara malaikat ada yang saddal ufuk, jadi dia bahkan menutupi langit besarnya itu. Saking besarnya. Ada yang malaikat memiliki beberapa sayap, ada yang memiliki ratusan sayap. Itu berbeda satu malaikat dengan malaikat yang lain. Bahkan terdapat penjelasan bahwa di antara penjelasan hadis bahwa malaikat itu menghamparkan sayapnya untuk para penuntut ilmu ridhan, sebab karena ridha terhadap apa yang dia pelajari. Maka kemudian ada yang meremehkan ini, kemudian qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia betul-betul merasakan sedang berada di atas sayap malaikat, dipitangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini adanya tugas-tugas malaikat. Di antara malaikat itu ada yang tugasnya muwakkalun bil wahyi, yang menyampaikan yang membawa wahyu, yaitu malaikat Jibril. Engkau mampu pakutan berarti agan na jama malaikat Jibril makukuy na saba. Paaja ni tugas na. Tugas malaikat Jibril adalah membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agana jajina jama malaikat Jibril. Pertama maka ini megatolo lo diseng tidak membawa hal-hal yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari neraka. Justru kira penasaran. Misalnya perahunya Nabi Nuh, intinya Nabi Nuh membuat perahu. Kesimakutananya maka ada ajuaga nuna. Kapal anda terbuat dari kayu apa? Kan muncullah khurafat maka ada kayu koka. Jadi itu kayu tasbih koka itu nama suli harganya. Padahal di sana itu murah. Tapi karena di sini dibangun di atas kepercayaan seperti itu, akhirnya memiliki nilai materi, nilai dunia, dijual mahal. Karena ada sama dengan benda-benda antik itu sebenarnya, yang saya pernah mendengarkan cerita bahwa yang mahal itu bukan bendanya tapi sejarahnya. Akhirnya orang buatkan sejarah sana itu, yang benda-benda yang apakah keris, tapi dan seterusnya itu dibuatkan sejarah supaya mahal.
asalnya murah. Jadi banyak kita sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Misalnya bahwa Nabi Adam dan istrinya memakan buah, ya, penasaran sih maka dibuahkan Andre. Ya, ada mengatakan buah khuldi, ya, dan seterusnya berbagai penamaan. Intinya sesuatu yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak menjauhkan kita dari neraka, tidak usah sibuk dengan hal-hal yang ya seperti itu. Artinya kita ini memiliki batasan dan kapasitas. Allah mengajarkan kepada kita hal-hal yang membawa manfaat dan menghindarkan kita dari mudarat. Ya kode tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis, tidak usah kita sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian di antara tugas malaikat ada yang memang mengatur hujan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan ini dan itu disebut dengan oleh malaikat Mikail. Itu tugasnya malaikat Mikail. Kemudian di antara malaikat ada yang tugasnya al-muwakkal bis-sur, yaitu Israfil. Jadi memang ditugaskan untuk meniup trompet. Ya, jadi ibadahnya sekarang ini hanya sedang menunggu kapan diperintahkan langsung ditiup. Kemudian ada yang diantaranya disebut dengan hamalatul arsh. Hamalatul arsh yaitu malaikat yang memikul arsh. Malaikat yang memikul arsh. Kemudian ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, dan itu adalah malakul maut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Ya, mewafatkan kalian, mencabut nyawa kalian adalah malakul maut. Di antaranya ada yang malaikat gunung, ya, muwakkalun bil jibal, disebut dengan memang namanya malakul jibal. Ya, disebut dengan malakul jibal. Ya, apa namanya? Ini masyhur kisahnya ketika Nabi SAW ya di apa namanya ini di Tabuk, ketika Nabi SAW dilempari sampai berdarah, yaitu apa dikatakan bahwa seandainya kamu mau maka kami akan timpakan kepadanya al-akhshabain, dua gunung, ya, kepada mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak, saya masih mengharapkan keturunannya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara metode dakwah, ya, kita mengharapkan diantara keturunannya dia nulai, ya, teman-teman, keturunan generasinya kita harapkan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara malaikat ada penjaga, ya, neraka. Ada penjaga neraka, ya, yang disebut dalam Al-Quran dengan Malik, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, tak beritahukan kepada Tuhanmu, binasakan saja kami. Masih sedih orang-orang kafir ini, ya. Setiap mereka hancur dikembalikan lagi, ya. Baddalnahum juludan akhar liyadzuqul adzab. Hancur, kembalikan lagi kulitnya utuh untuk mereka merasakan, ya, siksaan. Banyak di antaranya malaikat yang tugasnya itu, ya, yang bergantian masuk ke Al-Bait Al-Ma'mur. Di antara malaikat ada yang memang kerjanya sayyahin. Innalillahi malaikatan sayyahin. Bahwa malaikat itu punya malaikat yang tugasnya itu melakukan perjalanan. Kapan dia dapatkan majelis ilmu, maka dia duduk di situ, setopok-topok sampai ke atas. Ya, itu tugasnya malaikat yang mencari majelis ilmu. Ada malaikat yang tugasnya untuk, ya, fitnatul kabar,
ya, untuk sebagai di kuburan yang bertanya kepada penghuni kubur yang dikenal dengan munkar dan ya, nakir. Munkar dan nakir. Itu diantara yang dijelaskan tentang tugas-tugas para ya malaikat. Ya. Kemudian meyakini kepatuhan malaikat dalam menjalankan tugas, bahwa semua malaikat itu ya menjalankan tugasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bahwa malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Di sinilah kekeliruan orang-orang Syiah. Maka dia malaikat Jibril salah alamai dalam memberikan wahyu, harusnya kepada Ali, harusnya kepada Ali, tapi salah. Ya, seandainya dia naruntui Nabi ta, dia naruntui Ali, mesti lisui lalu Allah Ta'ala ke dia runtui. Itu tidak masuk akal, dia tak akal. Maka dia malaikat salah dalam memberikan risalah, harusnya kepada Ali. Dan ini Syiah yang paling parah, Syiah yang paling parah. Kemudian yang terakhir, mengingkari malaikat. Sebagian malaikat sama dengan mengingkari keseluruhan ya malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin." Barang siapa yang mengingkari ya, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, bagi malaikat, rasulnya ya Jibril dan Mikail, disebutkan di sini, sebutkan secara khusus dua nama ini sebagai bentuk bahwa keduanya memiliki kemuliaan ya. Barang siapa yang membenci, maka Allah Subhanahu wa taala ya aduwwul lil kafirin, sebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi begini ya, apa carana, beginilah cara kita beriman kepada malaikat. Mesti kita mengimani bahwa kebiasaan malaikat jumlahnya tidak terbatas, ada tugasnya tertentu, bahwa mereka itu adalah hamba-hamba, tidak di atas derajat tersebut. Walaupun Allah memberikan keutamaan dan kelebihan, tapi mereka semuanya tetap ya hamba. Tidak boleh kita mengingkari satu di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan malaikat ini bukan laki-laki dan bukan perempuan. Makanya sebagian ulama memakruhkan memberi nama malaikat kepada manusia. Misalnya diasangi Jibril, ya diasangi Mikail, tapi ya tidak ada larangan dalam masalah tersebut. Tidak ada larangan dalam masalah tersebut, dan tidak sampai bayangan bahwa malaikat itu Jibril berarti orang aneh. Tidak sampai orang-orang yang memberikan nama itu bukan karena jenis kelaminnya, tapi keagungan nama itu memiliki kelebihan dan keutamaan. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti pembahasan selanjutnya, bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab ya, ia purana puturunge fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Jenik terluka biasa gimana kelingai ya.
Jenne terluka artinya wudu yang tidak pernah batal. Ia masyhuro yang menjadikan orang penasaran nakan rigurui ya untuk mengetahui agar dia sejenis terluka kepasangan naimatu sempajang tepetu. Tapi kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah jenis terluka. Jenis terluka ini sebenarnya narekomelo kipahangi engka dua pahanna. Yang pertama engka pahan lahir, yang kedua ada paham ya batin. Lahir yang betuanna jenis terluka berarti wudu yang tidak pernah batal. Wudu yang tidak pernah batal. Kemudian yang kedua makna batinnya berarti fungsi yang ada pada anggota wudu itu digunakan untuk menjaga ya sehingga tidak boleh dibatalkan sampai kapanpun, sampai orang itu meninggal. Artinya misalnya jarita ya, ini kemudian tidak boleh digunakan pada yang haram. Mulut tidak boleh dibisai, tidak boleh, maksudnya tidak boleh menceritakan keburukan. Mata, wajah yang masuk di antaranya mata tidak boleh melihat yang haram. Ya dewa dilukai, dewa dilukai sampai orang meninggal memang tidak boleh melihat yang haram. Telinga, mulut, lisanna tidak boleh pikiran yang tidak bagus. Dewa dilukai jenis. Itu pemahaman yang dijelaskan jenis terluka. Jadi engkau makna lahir, engkau makna batin. Makna lahir berarti betulnya jenis betul-betul tidak pernah batal. Ataukah pemahamannya menjaga wudu, atau pemahamannya nariko batal wudunya langsung berwudu ya sambung-sambungi. Nah semata jenis terluka. Akan tetapi yang kita ingin jelaskan di sini pemahaman yang banyak beredar. Yang pertama nareko makadaki jenne, maka yang dimaksud di sini adalah makna syar'i. Makna syar'i menurut syariat. Maka dia sengi jenne ya. Yang dilakukan mencuci tangan, cuci mulut, wajah, tangan sampai siku, kepala dan seterusnya. Ya, iro masyhur kumakadaki loki majenne berarti itu yang dimaksud. Makna syariatnya seperti itu. Kalau makna syariatnya seperti itu berarti tidak ada yang dimaksud jenis terluka, mesti batal, pasti batal, karena dibahas tentang pembatal wudu. Ya. Kemudian kalau memang dipahami jenis terluka itu adalah setelah batal wudu lagi, itu tidak bisa disebut jenis terluka. Kita bisa memberikan bahasa yang lebih baik, maka menjaga wudu. Ajanya jenis terluka nasabah. Banyak buktinya banyak orang salah paham. Buktinya banyak orang salah paham. Berikan istilah yang lebih baik, menjaga wudu. Kemudian yewe warekade tanya dalile, tanya ayat, tanya itu hadis. Artinya bisa kita perbaiki istilahnya. Wedi di pada cengi. Koi riolo megelo pahan atau ya maka koi berkembang menjadi orang salah paham. Kenapa kita tidak rubah? Nah tanya itu Al-Quran, tanya itu hadis. Ya, mereka ada yang mungkin di zamannya itu bagus dan dipahami dengan baik, kemudian itu bergeser dan memang seperti itu sebagian keyakinan kita dapati seperti itu. Kenapa tidak diganti? Maka daki ajana tak maka dah jenis terluka, maka ini bawang terjadi jenis tak betul nak luka si jenis sikit. Dan ini bisa dijelaskan seperti hadisnya Bilal bin Rabah yang memiliki keutamaan menjaga wudu setelah wudu beliau salat, ya seperti itu. Kemudian diantaranya adalah anjuran untuk memperbaharui wudu setiap ya salat, tapi dengan syarat pura ini dipakai masa sempajang. Kalau tidak itu tetap dimakruhkan untuk melaksanakan salat, melaksanakan wudu. Pura ki majene dia pun dipakai masa sempajang, majene sikit padahal dia luka. Itu ulama memakruhkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian
makna yang dijelaskan jenik terluka ini maknalah batinnya bahwa ia penalukan rekomateki itu hadisnya palsu hadisnya. Maka daya nareko di bisai limata dibahas di bisai rupata Allahumma bayyit wajhi yawma tabyadul wujuh wa taswaddu wujuh puang putihkanlah wajahku pada hari di mana wajah putih memutih atau wajah-wajah menjadi hitam, ya. Di bisa silimata atau tak maka daki Allahumma atini bi kitabi, ya, Allahumma atini kitabi bi yamini puang paterima ka kita amalak kumade ku nasaba jari atauku, ya. Di bisa si jari biota Allahumma la tu'tini bi kitabi bi shimali aw min wara'i zahri puang ajalan ka paterima ka catatan amalak ku nasaba jari abioku ada dari belakang, ya. Ya, di sapu si ulut maka daki Allahumma hafaz ya sya'ri wa bashari puang tajaga ka peliharalah bulu atau rambut serta kulitku dari api neraka dan seterusnya. Itu hadisnya palsu. Al-Imam An-Nawawi, banyak ulama yang mengomentari hadis-hadis tersebut. Masyhur memang dalam mazhab Syafi'i itu mengamalkan doa-doa yang seperti ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Tapi Al-Imam An-Nawawi sendiri sebagai pakar dalam masuk rujukan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i mengomentari bahwa hadis yang seperti ini tidak ada, digagas salenah, tidak ada asalnya. Kemudian orang-orang belakangan berusaha maka ada tapi jalurnya lemah. Al-Imam As-Suyuti mengatakan, dia mengomentari memang di dalam salah satu kitabnya namanya Al-Iqda' an Du'a'il A'dha, ya, memang membahas tentang doa membasuh anggota-anggota wudu ini, mengatakan semua jalur-jalurnya itu tidak lepas dari orang yang meriwayatkan statusnya sebagai pendusta, kadzdzab, sebagai orang yang suka memalsukan hadis. Jadi ajana tak pakai, ajana dipakai ya. Doa-doa yang seperti ini Allah telah mencukupkan kita dengan hadis-hadis yang sahih. Namun dia itu milu doang. Nasabah narampi dalam hadis yang sahih di surat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa idza tawaddaa al-muslim, apabila seorang muslim atau mukmin itu berwudu, ya, faghassala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya, kharaja kullu khati'atin, ya, nazara ilaiha bi'ainaihi, bahwa semua dosa yang dilihat oleh matanya itu akan jatuh, ma'a qatril ma' wa ma'a akhiri qatril, bersama dengan jatuhnya air atau sampai air yang paling terakhir itu menggugurkan dosa. Jadi biar tidak doa, apalagi doa ini tidak ada tuntunannya, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita bisa simpulkan maka yang pertama ya jenis terluka orikadaya tanya hadis, tanya ayat, tanya tu hadis Nabi Muhammad SAW sangat mungkin untuk diperbaiki, apalagi kalau kita melihat memang sudah disalahpahami. Kemudian yang kedua, makna yang dijelaskan yang kemudian dimaksudkan sebagai jenis terluka untuk menjaga anggota wudu ini dari segala yang haram atau dari api neraka, itu adalah hadisnya palsu. Hadisnya palsu, betul dienengkan apa ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kenyataannya memang mereka banyak disalahpahami. Kemudian bisa kita mengganti dengan istilah-istilah yang lebih baik. Kemudian jenis dalam bahasa syariat, ya, jenis sebagaimana yang kita pahami, dan itu batal. Makanya dalam banyak hadis Nabi SAW, misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka idza ahdatsa ahadukum la salata liman ahdatsa hatta yatawadda, tidak sah salatnya bagi orang yang berhadas sampai dia berwudu, atau la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, dia nak terima firman Allah Taala sepanjang salah satu di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu, ya, sampai dia berwudu.
Kemudian dalam ayat dijelaskan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang senantiasa memang menjaga kebersihan dirinya. Jadi dia ini cica mi bawang kemudian tidak pernah batal sama sekali. Ini makna lahirnya ya. Kemudian pada hari kiamat itu menjadi kekhususan bagi umat Muhammad SAW itu dikumpulkan dengan gurran muhajjalin, dalam keadaan bercahaya anggota wudunya ini, disebabkan karena wudu. Jadi ya, keutamaannya ada pada wudu dan memperbaharui wudu serta menjaga wudu itu sendiri. Di situ keutamaannya. Dan bahasa syariat itu lebih baik dari semua bahasa dan istilah-istilah yang lain. Jadi kita kembalikan, lebih baiknya kita kembalikan kepada istilah-istilah ya syariat. Insyaallah memare kita bisa jelaskan lagi hal-hal yang memang butuh untuk dijelaskan dan diperbaiki dari segi dalil dan dari segi pemahaman, dari beberapa ungkapan atau mungkin bahkan keyakinan-keyakinan yang sering kita ya dengar. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.